Nah sekarang saya mau ajak saudara untuk belajar dari kisah hidup seorang raja, namanya Raja Asa. Bagaimana ketika dia mengandalkan Tuhan, terus kemudian bagaimana setelah itu dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita lihat seperti apa dalam hidupnya. 2 Tawarik 14 ayat 2-5. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ini penting. Di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota Yehuda. Dengan kata lain, Asa ini hidupnya tertuju sama Tuhan. Akarnya merambatnya sama Tuhan. Semua yang dilakukan untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Yang utama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mari kita lihat kalimat terakhir apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ternyata gini, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita itu under the protection of God. Kita itu di bawah lindungan Tuhan. Dan kalau kita di bawah lindungan Tuhan, kita aman. Itu sebabnya selama Raja Asa mengandalkan Tuhan, Alkitab mengatakan kerajaan pun aman. Doa saya, keluarga saudara aman. Masa depan saudara aman. Bisnis dan karir saudara aman. Dalam lindungan Tuhan. Jadi jaga hati ini, akarnya terus mendekat sama Tuhan ya. Jangan menjauh ya. Tahun 2022 harus jadi tahun di mana Anda paling dekat sama Tuhan. Di mana Anda lebih sungguh-sungguh, lebih berakar, lebih komit dalam Tuhan. Boleh katakan amin, saudara. Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Cuma begini, aman dalam lindungan Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Selama hidup di dunia, masalah selalu ada. Tapi kita nggak sendiri. Ada pagar perlindungan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan atas hidup kita. Nah, itu yang dialami Asa. Tiba-tiba yang tadinya tenang-tenang, tiba-tiba masalah besar muncul. Apa itu? Kita baca ayat 9. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Coba saudara renungkan, tiba-tiba ada pasukan 1.000.000 tentara menyerbu mereka. Itu jumlah yang besar. Saudara harus tahu, pasukan yang dimiliki oleh Raja Asa 580.000. Pasukan yang menyerang dia 1.000.000. Berarti kalau dibuat perbandingannya kira-kira 1:2. Artinya yang menyerbu dia 2 kali lipat lebih besar daripada kemampuan kekuatannya yang dia punya. Ya, itu yang terjadi. Dia mengalami tantangan 2 kali lipat lebih besar. Ada nggak di antara saudara yang saat ini ngerasa seperti kayak Anda sedang menghadapi masalah yang rasanya 2 kali lipat lebih besar dari kesanggupan Anda? Ada nggak di antara saudara yang Anda diperhadapkan sama satu situasi tanggung jawab keuangan, kebutuhan keuangan 2 kali lipat lebih besar dari kemampuan Anda? Atau di dalam kesehatan muncul dideteksi satu kondisi kesehatan yang ini medis nggak bisa handle. Paling yang bisa dilakukan perawatan sehingga nggak jadi lebih parah terlalu cepat. Ya, jadi dijaga sebisanya, tapi nggak bisa diobati, nggak bisa disembuhkan. Ya, ada nggak di antara saudara ada dalam situasi keluarga, ribut keluarga, tapi seolah-olah nggak ada jalan keluarnya. Semua pihak kayaknya nggak bisa diajak bicara. Ya, seolah-olah yang kau hadapi itu
lebih besar daripada kesanggupanmu untuk mengatasi. Itu situasi yang dialami Raja Asa. Nah, mari kita lihat dalam situasi seperti itu apa yang dilakukan Raja Asa. Mari kita belajar dari dia. Kita lanjutkan ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu Asa maju menghadapinya. Padahal 2 kali lipat lebih besar. Dia nggak lari, dia menghadapinya. Saudara, kalau menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Jangan sembunyi dari masalah. Hadapi masalah, saudara. Oke, Anda tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Artinya dari pihak Asa juga harus melakukan yang dia harus lakukan. Mengandalkan Tuhan itu nomor 1. Tapi jangan lupa Anda melakukan bagian saudara. Yang mengerti harus katakan amin. Oke, artinya kita harus kerja, harus berjuang, harus melakukan semua yang bisa kita lakukan. Asa nggak cuma diam, Asa maju perang. Dia fight, dia berjuang. Anda juga harus berjuang. Anda harus berusaha, yang bisa engkau lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lanjutkan lagi ayat 11. Kemudian, nah ini poin pentingnya. Karena ini pesannya untuk awal tahun ini. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami. Anda harus naikkan doa itu sama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong keluarga kami Tuhan. Tolong pekerjaan kami Tuhan. Anda doa, Anda berseru sama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamu-lah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Anda bisa ngerasain nggak? Asa ini akarnya sedang merambat ke air itu. Asa ini hatinya sedang berseru sama Tuhan. Pengharapannya dia taruh sama Tuhan. Yes, dia fight. Dia atur tentara, dia atur strategi, semuanya dia kerjakan. Tapi pengharapannya dia arahkan sama Tuhan. Fokus hidupnya dia arahkan. Tuhan, Engkau andalan kami. Engkau pengharapan kami. Pertolongan kami dari Tuhan. Pengharapan kami hanya Tuhan. Doa saya, hati yang mengandalkan Tuhan seperti itu dibangkitkan dalam hati saudara. Amin. Mulai hari ini jangan, ingat baik-baik saudaraku, 2022 ini jangan kerja sendiri, ambil keputusan sendiri, bisnis sendiri, bangun rumah tangga sendiri, semua sendiri. No, Anda akan kering. Kalau pohon akarnya nggak ketemu air, kering. Ambil keputusan. Akar hidup saudara, akar iman saudara, akar kepercayaan, akar pengharapanmu nyampe ke Tuhan. Tertuju kepada Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin saudaraku. Nah, mari kita lihat. Kalau orang mengandalkan Tuhan, sementara Raja Asa mengandalkan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya? Ayat 12. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Filistin itu. Yang jumlahnya 1 juta tadi. Yang lebih besar dan lebih kuat tadi. Tapi karena Tuhan menolong Raja Asa, Tuhan menolong Yehuda, maka musuh-musuhnya dikalahkan. Musuh-musuh saudara akan dikalahkan. Amin. Ditulis, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas
sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena, perhatikan, mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Saat ini juga saya deklarasikan, sakit penyakitmu hancur. Semua serangan iblis yang ditujukan kepada saudara, hancur. Semua usaha-usaha untuk menyabotase dan menjegal karir saudara, hancur. Amin. Kalimat terakhir terus begini. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Tadinya 1.000.000 masalah. Sekarang 1.000.000 jarahan. Akan terjadi menjadi kesaksianmu di 2022. 1.000.000 masalahmu jadi 1.000.000 kesaksian. 1.000.000 mujizat. 1.000.000 mahkota. 1.000.000 kemenangan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Di awal tahun, setting ulang hati kita. Karena mungkin di akhir tahun, fokusnya sudah geser nih. Di akhir tahun kita sudah kayak, too much mungkin yang terjadi dalam hidup saudara sudah, sehingga tanpa kerasa kita mulai belok. Tanpa terasa kita mulai, akarnya bukan mendekat ke air, tapi menjauh dari Tuhan. Di awal tahun 2022 ini, setting ulang hati saudara. Tertuju sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ambil keputusan. Tahun ini harus lebih berakar di dalam Tuhan. Masalahnya untuk Raja Asa ini. Dia sudah mengalami semuanya itu. Tapi herannya setelah itu hatinya berubah. Tadinya mengandalkan Tuhan. Terus enggak lagi mengandalkan Tuhan. Manusia itu harus hati-hati dengan hatinya sendiri. Tadinya memulai dari roh, kalau enggak hati-hati, mengakhiri dalam daging. Nah, kitab ngomong gitu. Tadinya cinta mula-mula, sekarang suam-suam kuku, padam. Tadinya apa-apa sedikit-sedikit Tuhan, pokok Tuhan, semuanya Tuhan. Sekarang jalan sendiri, enggak ngupris. Firman Tuhan kayak mentok. Dikotbahin seperti apapun kayak enggak kepake. Saudaraku, hati-hati dengan hati kita. Tuhan kita enggak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kita manusia, kalau enggak jaga diri kita, kita bisa berubah. Itu dialami Raja Asa. Mari kita lihat. 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 9. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu. Siernya ya. Ini pelihatnya ya. Kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan alam. Tadinya bersandarnya sama Tuhan, sekarang sama manusia. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi Raja Asa ditegur sama Hanani ini, pelihat itu. Dulu kamu ngadepin tentara yang lebih besar saja, kamu bisa mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan memberi kemenangan. Sekarang ngadepin yang gak seberapa, kenapa gak mengandalkan Tuhan? Kenapa kok malah berharapnya sama manusia? Tuhan gak berkenan. Hari ini buka hati saudara. Dan pastikan sejak awal tahun ini, hati saudara kembali terpaut sama Tuhan. Kembali bergantung penuh sama Tuhan.
Mari lihat ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, perhatikan, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi tabib-tabib. Saya tanya sama saudara, kalau sakit boleh nggak ke dokter? Boleh dong. Yang nulis kitab Lukas saja juga dokter. Saya percaya Tuhan pakai dokter. Untuk melayani Tuhan pakai dokter. Untuk jadi berkat buat kita. Boleh katakan amin saudaraku. Tapi bicara tentang pengharapan. Bicara tentang iman kita. Kesembuhan kita. Datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita. Datangnya dari Tuhan. Yang jadi masalah dengan Raja Asa ini. Di saat dia dalam kesulitan, dia tidak mencari Tuhan. Anda yang sedang dalam kesulitan, ambil keputusan mulai sekarang mencari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan kau akan melihat Yeremia 17 tadi. Ayat rema untuk 2022 ini. Jadi dalam hidup saudara, Anda percaya?